Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali di channel Network Addressing Komputer. Pada video berikut, pembahasan kita adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah upaya untuk membunuh atau menghancurkan semua mikroorganisme, yang mana tindakan ini dilakukan di rumah sakit melalui proses fisik maupun kimia, atau bisa dikatakan juga sebagai suatu proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi diantaranya sterilisator harus dalam keadaan siap pakai, bersih, dan masih berfungsi dengan baik. Kemudian peralatan yang akan disterilkan harus dibungkus dan diberi label yang jelas. Kemudian penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat disterilkan. Tidak boleh menambahkan peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensterilkan selesai. Kemudian memindahkan alat steril ke dalam tempatnya itu harus dengan menggunakan korentang steril. Kemudian saat mendinginkan alat tidak boleh membuka pembungkus alat tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk membunuh semua mikroorganisme termasuk bakteri endospora. Nah, sterilisasi harus dilakukan untuk alat-alat, sarung tangan atau handscoon bedah, dan alat-alat yang sudah kontak dengan aliran darah atau jaringan normal steril. Nah, di sini sterilisasi juga dapat tercapai dengan beberapa cara seperti menggunakan uap bertekanan tinggi atau di rumah sakit ini yang paling sering digunakan, yaitu disebut dengan autoclave, kemudian pemanasan kering atau oven, kemudian sterilisasi menggunakan bahan kimia, dan secara fisik atau radiasi. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan sterilisasi? Sebelum kita melaksanakan sterilisasi, kita harus mengetahui dulu ada dua hal, yaitu yang pertama, kita harus tahu macam peralatan manakah yang akan disterilkan. Misalnya alat apa yang akan kita sterilkan, seperti alat-alat yang digunakan untuk medis atau operasi sangat diharuskan alat-alat yang dalam keadaan steril, misalnya berbahan logam kah, kaca kah, kemudian bahan baku kain kah, atau plastik dan karet. Kemudian metode steril yang akan kita pakai yang mana? Apakah menggunakan autoclave atau menggunakan oven atau dengan menggunakan bahan kimia dan secara radiasi. Nah, di sini akan dibahas satu persatu macam-macam sterilisasi berdasarkan bahan baku. Nah, bahan baku yang ada di sini adalah sterilisasi terhadap bahan baku karet. Nah, pada saat kita akan mensterilkan bahan baku karet di sini adalah handscoon, ya, itu dapat disterilkan dengan cara dimasukkan ke dalam autoclave. Sebelum memasukkan ke dalam autoclave, sarung tangan tersebut sudah dicuci bersih, kemudian sudah dikeringkan, kemudian diatur sepasang dan dibungkus dengan duk steril, baru dimasukkan ke dalam autoclave, kemudian disterilkan sampai sesuai dengan waktu pensterilan. Nah, kemudian yang kedua adalah sterilisasi terhadap bahan baku logam. Nah, bahan baku logam di sini adalah alat-alat yang terbuat dari logam. Sebelum disterilkan itu alat tersebut harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian biasakan segera mencuci alat-alat begitu selesai memakainya agar kotoran tidak lengket dan mudah dibersihkan. Kemudian alat-alat logam di sini seperti pinset, gunting, jarum operasi, scalpel blade maupun tabung reaksi mula-mula semua alat ini dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibungkus dengan kain steril. Setelah itu masukkan ke metode pemanasan secara kering atau suhunya 160 derajat. Nah, kemudian jaraknya mencapai 1-2 jam, kemudian didiamkan agar suhu turun perlahan-lahan. Nah, gini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sterilisasi terhadap bahan baku kaca. Sterilisasi bahan baku kaca sama dengan sterilisasi logam, yaitu dengan menggunakan pemanasan kering. Nah, selain itu bahan baku kaca juga sering disterilkan dengan menggunakan metode radiasi karena bahan baku kaca banyak menyerap
bahan kaca sehingga disterilkan dengan radiasi itu sangat efektif. Nah, cara pelaksanaannya, alat bahan baku kaca dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran yang melekat, kemudian dikeringkan dengan udara. Setelah kering, alat bahan baku kaca dimasukkan ke tempat elektronik, yaitu dengan katoda panas atau emisi termis yang mengeluarkan sinar ultraviolet. Nah, kemudian sinari kaca tersebut dengan sinar ultraviolet dengan kekuatan itu kurang lebih 2500 sampai dengan 2600 angstrom, sehingga spora dan bakteri yang melekat pada alat tersebut dapat terbakar. Nah, kemudian yang keempat adalah sterilisasi terhadap bahan baku kain. Nah, di sini sterilisasi di sini terlebih dahulu berarti alat-alatnya dibersihkan dari kotoran, kemudian kain tersebut dibungkus dengan kertas agar setelah steril dapat dikeluarkan dari alat sterilisator, tidak terkontaminasi dengan kuman maupun bakteri lagi. Nah, demikian pula kain book tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, bungkus dengan plastik terlebih dahulu sebelum disterilkan. Nah, metode sterilisasi yang akan digunakan itu dengan metode pemanasan dengan uap air dan juga dipengaruhi dengan tekanan atau dengan menggunakan autoclave. Nah, metode sterilisasi dengan menggunakan autoclave ini yaitu dengan adanya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian yang terakhir adalah sterilisasi terhadap bahan baku plastik. Nah, maksudnya di sini biasanya bahan baku plastik, misalnya contohnya mayo, apabila disterilkan sebaliknya jangan menggunakan metode pemanasan. Oleh karena itu akan mengubah bentuk dari plastik tersebut. Nah, untuk mensterilkan alat dari bahan baku plastik, sebaiknya mula-mula bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan deterjen, kemudian keringkan, setelah itu rendam dengan larutan alkohol, setelah itu cuci dengan Aquades, lalu rendam dalam larutan antiseptik. Baik, cukup sekian materi sterilisasi. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.